Oke, jadi di sini aku punya sebuah generator Van de Graaff yang akan menghasilkan muatan listrik statis juga, tapi dengan nilai yang lebih besar. Nah, bukti nyatanya adalah aku akan mencoba untuk naruh aluminium tray ini. Aku akan nyoba naruh ini di atasnya dulu. Kita coba aja teman-teman. Oh. Lagi-lagi. Oke, karena muatan listriknya lebih besar, dia bahkan sampai bisa mengangkat aluminium tray ini. Kalau batu baterai ABC, voltasenya berapa? Oke, 1,5 volt ya, 1,5 volt untuk satu baterai. Kemudian kalau baterai kotak 9 volt itu, ya 9. Kalau listrik rumahan 220 volt. Dan ini 50.000 volt. Tapi tenang aja teman-teman, ini beda ukurannya karena ini bukan listrik dinamis teman-teman, tapi listrik statis. Jadi meskipun secara angka cukup besar, tapi sebenarnya nilainya ini berbeda dengan listrik yang ada di rumah-rumah. Tapi karena dia bisa menghasilkan voltase yang cukup besar, maka nanti dia akan bisa menghasilkan lompatan muatan. Nah, kita akan mencobanya, teman-teman. Oke. Ini adalah listrik statis, teman-teman. Kira-kira nih kalau aku memegang ini bahaya nggak? Atau enggak pertanyaannya gini, haruskah aku memegang ini teman-teman? Kok ada yang harus, ada yang enggak nih? Nah, aku akan menunjukkan bahwa listrik statis itu tidak berbahaya teman-teman. Theoretically nggak berbahaya. Jadi aku akan memegang ini dan kemudian nanti kira-kira apa yang akan terjadi? Nanti harusnya rambutnya akan bisa berdiri, teman-teman. Cuman karena rambutku ini pendek ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Minta tolong gali. Yang rambutnya panjang. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Pertama-tama aku minta tolong dinyalain dulu aja nanti ya. Oke. 1, 2, 3. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Oke, tapi intinya ternyata aku selamat teman-teman, nggak mati. Oke, dan biar lebih jelas lagi, kita akan nyoba yang rambutnya panjang. Setuju? Oke. Silahkan gali. Ngadep depan dong. Tangannya sini. Ya nggak, selamat, selamat. Tuh, 2, 3. Tahan dulu, tahan dulu. Kelihatan ya? Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Ternyata Galih selamat, teman-teman. Nah, tapi memang karena di sini tadi di depan ya teman-teman mungkin nggak kelihatan terlalu jelas, jadi aku akan coba pakai ini. Ini biar lebih kelihatan aja sih. Harusnya ini bisa lebih tinggi nanti naiknya. Kita coba.
Nah, rambutnya bisa berdiri, teman-teman. Tapi memang karena di sini ukuran Van de Graaff yang aku bawa ini nggak yang begitu besar ya, teman-teman. Jadi nggak sampai bisa rambutnya jebrak semua. Karena kalau misalkan pengen yang bisa sampai naik semua, ini perlu ukuran Van de Graaff yang bahkan lebih besar lagi. Oke. Oke. Saya Keisha Feli Budimita, saya ini bertanya. Mungkin agak random tapi. Oke, nggak apa-apa. Penasaran. Rasanya menyentuh alat itu gimana? Terus kenapa kalau menyentuh kayak telapak tangan, kalau misalnya satu jari doang itu ngefek nggak? Terus kenapa bentuknya itu bulat? Kenapa nggak kubus? Kenapa lucu? Dan lain sebagainya. Terima kasih. Mau nyobain? Boleh? Boleh, kalau mau silahkan maju ke depan. Oke, ini aku dekatkan tanganku. Akan ada lompatan-lompatan, tapi cuman kayak kaget aja, nggak sakit, beneran. Atau kalau kamu pengen yang rambutnya berdiri, kamu perlu untuk naik ke apa ini? Dingle. Ke kursi plastik ini, teman-teman, biar kita nggak ground. Karena intinya listrik itu terjadi ketika ada perbedaan potensial. Nah, ketika aku berdiri di sini, maka kemudian ini bisa ngalir sampai ke tanah. Tapi kalau aku naik ke sini karena ini isolator, jadi dia nggak bisa sampai mengalir listriknya. Mau nyoba yang mana ini? Yang rambut berdiri? Oke, silahkan berdiri di sini. Oke. Gak apa-apa. Intinya pegang aja, jangan dilepas. Oh iya. Oke, pegang dulu aja. Pegangnya gini aja. Gak boleh gini. Silahkan. Oke. Nggak usah dilepas. 1, 2, 3. Gimana rasanya? Mau lagi? Oh, enggak. Oke, tepuk tangan. Iya. Nah, ini pemberani nih, teman-teman. Nah, kemudian tadi ditanya juga kenapa kok bentuknya lingkaran, bola. Karena salah satu faktornya kalau kita belajar tentang listrik itu nanti akan terkonsentrasi di titik-titik yang luas permukaannya kecil, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini ada titik nih di sini, nanti listriknya akan terkumpul di titik itu. Sementara kalau bentuknya bulat, dia akan tersebar lebih merata. Ini juga yang jadi alasan kenapa penangkal petir yang ada di gedung-gedung itu bentuknya kan ujungnya lancip tuh. Karena muatan listrik akan terkonsentrasi di situ sehingga ketika ada petir dia nyambernya ya ke titik itu, bukan ke rumah. Oke, itu adalah untuk sedikit eksperimennya, teman-teman. Kira-kira nih, belajar di buku sama nyobain langsung lebih seru mana? Nah, itulah dia pentingnya eksplorasi sains. Kita perlu untuk eksperimen. Makanya nanti siang juga ada sesi eksperimen juga ya panitia ya. Nah, makanya nanti harus diikutin itu. Karena akan sangat-sangat seru, teman-teman. Dan juga yang ingin aku tekankan adalah ini, teman-teman. Kegagalan dalam eksperimen itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Bahkan dalam sains kita memang harus mengakui kesalahan. Justru lebih aneh kalau kita melakukan eksperimen semuanya berhasil. Nggak mungkin itu. Orang yang benar-benar praktek melakukan sains pasti tahu kalau pasti ada yang akan gagal nanti di situ.